10 hal yang menjadi tolak ukur, kita lihat itu terakhir minggu lalu mengenai lagu dan musik yang tidak alkitabiah, lebih kepada memuaskan kedagingan. Lagu dan musik yang memanipulasi perasaan, bukan hanya lagu dan musiknya, tapi juga ruang ibadah dan pencahayaan yang memanipulasi perasaan. Semuanya dibuat sedemikian rupa sehingga orang terhanyut di dalam yang mereka sebut sebagai penyembahan. Padahal bukan sungguh-sungguh dari hati, tapi karena orang-orang yang sangat profesional dalam membuat orang-orang terhanyut dalam perasaan mereka. Lalu ibadah dalam bentuk konser, karena orang lebih suka pertunjukan, hiburan, bukan penyembahan. Walaupun mereka sebut sebagai penyembahan, tapi jelas kita melihat bahwa ini adalah sebuah pertunjukan, ini adalah hiburan. Bahkan orang yang tidak percaya, yang tidak pernah datang ke gereja, masuk ke dalam gereja mereka, tidak lagi melihat itu sebagai sebuah gereja, tidak lagi merasa risih, tapi merasa nyaman. Itu tanda-tanda bahwa itu bukan gereja. Kalau orang belum percaya kepada Tuhan, merasa nyaman berada dalam gereja, dalam ketidakpercayaan, maka jelas gereja itu bukan lagi gereja. Ibadah itu bukan lagi ibadah. Tidak teratur, semua orang bebas melakukan apa saja. Mau kamu loncat, mau kamu berguling-guling di sana, terserah. Tidak ada yang melarang. Bahkan pemimpin ibadah pun, dia mau berteriak, dia mau ganti lagunya, mau ulang-ulang lagunya, terserah dia. Suka-suka, semua suka-suka. Bahkan tidak jarang saya melihat di sosial media dengan bangganya mereka tunjukkan bahwa ketika mereka sedang ibadah, ada saja pemain musik yang mengganti kuncinya, mengganti ininya, cara bermainnya. Ya, ada. Tidak ada rasa hormat dan takut. Orang-orang melompat dan berteriak kepada Tuhan, melonglong. Mereka mengklaim mereka ada di hadapan Tuhan, tapi berani berteriak di hadapan Tuhan. Mengikuti tren duniawi, berlomba menjadi viral. Apa yang ada dalam dunia itu yang dibawa dalam gereja. Kasih yang kompromi atas ketidakbenaran apapun. Bahkan sekarang gereja-gereja karismatik banyak yang memberikan kesempatan kepada mereka yang belum bertobat. Bahkan kaum LGBT. Tahu lagu-lagu Hillsong? Lagu-lagu Hillsong itu adalah lagu-lagu dari gereja Hillsong. Dan gereja Hillsong di dunia adalah salah satu gereja karismatik yang memberikan kesempatan bagi kaum LGBT untuk melayani. Gerakan karismatik kasih melebihi segala sesuatu, termasuk melebihi kebenaran firman Tuhan. Kasih yang kompromi, kasih yang tidak alkitabiah. Pesan Injil kemakmuran dalam setiap lagunya. Manusia adalah pusat. Berkat, 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 dan berkat. Kasih Allah kepadaku. Kemurahan Tuhan kepadaku, berkat Tuhan kepadaku, pertolongan Tuhan kepadaku. Semuanya tentang untukku. Apa yang bisa aku dapat dari Tuhan. Itulah lagu kontemporer. Bahkan ketika dikatakan di sana pun, aku mau menyembah engkau karena aku mau menyembah engkau karena apa? Karena aku mau mendapatkan sesuatu dari. Karena aku mau diberkati olehmu. Karena aku mau, semuanya aku mau. Apalagi tulis saja, panjangkan. Makanya mereka bilang, kamu bisa datang kepada Tuhan dan tulis list yang panjang. Wow, sangat. Jadi itu yang mereka lakukan. Dan terakhir, Tuhan seperti penonton dari pertunjukan. Kesenangan jemaat yang paling utama. Karena dalam gereja kita, ketika kita melakukan contohnya pelayanan paduan suara, bernyanyi di depan, kita sebut dia sebagai presentasi. Kita bukan sebut dia sebagai sebuah pertunjukan. Kenapa? Karena presentasi artinya kita membawa ke hadapan Tuhan sebuah persembahan. Kembali, pusatnya adalah Tuhan. Oh, bukan tampil. Penampilan. Tampil. Kita tidak sebut orang yang datang ke depan untuk bernyanyi sebagai sedang tampil. Kalau tampil berarti menunjukkan kebolehan dan sedang menghibur baik orang yang mendengarkan maupun Tuhan. Dan dalam ibadah kita, ketika ada orang yang presentasi ke depan, bernyanyi, vokal grup, paduan suara, bahkan vokal solo mungkin, kita tidak tepuk tangan setelah dia bernyanyi. Kenapa? Karena ibadah berpusat kepada Tuhan. Kalau kamu bertepuk tangan karena dia bagus suaranya, dia bagus nyanyinya, berarti kamu sedang memuji dia. Padahal ibadah seluruhnya berpusat kepada Tuhan. Dan kita yang bernyanyi, kalau kita ada kesempatan untuk bernyanyi, kasih Tuhan kesempatan untuk melayani, maka jangan mengharapkan tepukan tangan dari orang lain. Jangan harap nanti setelah ibadah nanti datang orang sama kamu bilang, bagus ya kamu nyanyi. Adalah baik bagi kita untuk mungkin saling mendorong satu dengan yang lain, untuk mengatakan bahkan berterima kasih untuk pujian atau apa yang dilakukan oleh orang lain dalam gereja. Mungkin itu juga menolong kita, tapi kita yang melakukannya jangan berharap. Karena kalau kamu sudah mulai berharap dalam hatimu, kamu akan dipuji, orang akan berterima kasih kepadamu, berarti kamu sudah mengambil kemuliaan bagi dirimu sendiri. Dalam gereja karismatik ini dijadikan sebuah kebiasaan. Siap bernyanyi, siap apa, mari kita tepuk tangan melalui sebuah pertunjukan. No, ibadah adalah sebuah kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan adalah pusat. Jadi inilah hal-hal yang kita sudah lihat dalam gereja karismatik.